Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian memberikan yang terbaik, Tuhan. Hidup kami sebagai penyembahan yang sejati. Inilah kerinduan kami, Bapa. Kami mau menyembah-Mu sepanjang umur hidup kami. Yesus Tuhan.
kau dengar, ya Tuhan, nangis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersumpah padamu, dan hatiku bersumpah padamu, dan hatiku bersumpah Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, kita berjumpa kembali di dalam kasih Yesus Kristus. Perjumpaan ini, saudara, kita isi dengan firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu menuntun kita kepada jalan yang disediakan oleh Tuhan kepada kita semua, ya. Untuk itu kita akan berdoa dulu, ya saudara. Bapa yang di surga, moga kiranya Roh Kudus berkenan menjelaskan firman Tuhan yang akan kami renungkan ini, supaya kami mengerti kebenaran firman Tuhan dan kami hidup di dalamnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, kali ini saya akan bacakan, ya, Efesus pasal 5 ayat yang ke-8 sampai ayat 10. Ya. Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 10. Saya bacakan, ya saudara. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Saya ulangi, ya saudara. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Ya, saudara perhatikan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Saudara,
kalau menurut firman Tuhan ini, firman Tuhan itu menjelaskan kita ini dulu, yaitu sebelum mengenal Yesus Kristus, ya, dikatakan kamu tuh dulu tuh hidup di dalam kegelapan. Orang-orang yang tidak mengenal Yesus Kristus itu dikatakan hidup di dalam kegelapan. Lah, untuk jelasnya, ya, saya akan ajak saudara membaca di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Ya, dengarkan. Tadi saya katakan kamu dulu sebelum mengenal Yesus itu kamu hidup di dalam kegelapan. Nah, Yohanes pasal 8 ayat 12 dikatakan begini, ya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia." Nah, jelas ya. Tuhan bilang, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang itu." Jelas ya saudara. Kalau tadi dikatakan kamu dulu itu gelap. Sebelum mengenal Yesus itu hidupmu itu di dalam kegelapan. Tetapi setelah mengenal Yesus dikatakan Yesus itu adalah terang dunia. Nah, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, jadi siapa yang mengikut jalannya Yesus, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan dia mempunyai terang hidup. Dia mempunyai terang itu. Jadi di sini ini perbedaannya ya saudara. Orang yang belum di dalam Yesus itu oleh kitab suci dikatakan dia itu hidup di dalam kegelapan. Ya. Saudara bisa bayangkan orang kalau hidup di dalam kegelapan, ya. Upamanya malam hari, ya. Tidak ada listrik, tidak ada penerangan. Saudara malam hari hidup dalam kegelapan. Upamanya mau makan, saudara mesti ya apa carane nyari makanan, nyari lauk pauknya, dan nyari sendok garpunya dan sebagainya itu serba sulit. Bisa-bisa jadi keliru, ya, kalau tidak ada penerangan. Dan saudara membutuhkan penerangan, tetapi listrik mati. Ya, satu-satunya penerangan yang sangat vital, penting kalau lampu mati itu, yaitu saudara harus menyediakan lilin. Ya, saudara harus menyediakan lilin. Sebab kalau saudara sama sekali gelap, ya apa? Mau makan susah, mau berbuat apa-apa susah sebab gelap. Ya, begitu juga orang yang belum di dalam Tuhan itu, dia berada di dalam kegelapan. Semua langkah lakunya itu
meraba-raba, saudara-saudara. Ya, meraba-raba. Misalnya, ya, orang yang belum di dalam tentu, aku sugih. Aku sugih. Tapi sugih kalau hidupnya di dalam gelap. Ya, hidup rohaninya itu gelap. Berarti jalannya juga gelap. Mungkin sugihnya itu juga dari hal-hal yang gelap bisa juga. Semua serba gelap. Dan orang yang hidup di dalam kegelapan itu, ya bahaya, saudara. Ya? Apa meneh wong sugih, ya. Kalau dia berjalan dalam kegelapan, diincar oleh perampok-perampok, ya. Dia bukan saja mengincar hartanya, juga mengincar jiwanya. Ya. Jadi gelap itu repot. Nah, Tuhan Yesus berkata, akulah terang. Terang dunia. Dikatakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, siapa yang ikut jalannya Yesus, dikatakan, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia memperoleh terang itu. Jadi kita memperoleh terang dari Yesus Kristus. Nah, sekarang saudara-saudara, kita harus sebagai anak-anak Tuhan harus berpikir. Ya. Ini contoh, ya, saudara. Upamanya malam hari, saudara mau berbuat apa saja bisa sebab ada listrik. Ya. Tetapi kalau mendadak listrik padam, ya, sedang malam hari itu gelap gulita, saudara mau apa? Ya, saudara mesti mencari terang. Lah zaman sekarang ini apa sing dibutuhkan? Upama ya. Saya punya baterai. Ya. Baterai itu tidak bisa tahan lama. Ya. Kalau listrik itu semalam ndak menyala, baterainya ndak kuat untuk mengatasi, ya, selama itu. Nah, satu-satunya yang bisa bertahan, nek saudara itu punya lilin. Ya, lilin. Lilin itu kesatu hemat, kedua bisa bertahan lama, ya. Dan lilin itu, saudara, lilin itu dikatakan, lilin itu sangat-sangat berfungsi di dalam kegelapan itu. Lilin itu sangat berfungsi, ya, sangat besar gunanya, ya. Maka itu rumah tangga, apalagi sing ada anak kecil, dia pasti sedia lilin, ya, supaya nek sewaktu-waktu lampu padam, listrik padam,
dia bisa nyalakan lilin ya. Dan lilin itu sangat berfungsi sekali ya. Dan lilin itu kalau kita lihat, lilin itu bukan saja berfungsi, tetapi lilin itu berkorban, saudara. Coba saudara bayangkan ya, saudara masang lilin, menyala, sumbunya terus menyala terus, dan lilinnya terus meleleh terus. Itu lilin berkorban. Ya. Orang yang hidup di dalam terang Yesus Kristus, orang itu sangat berfungsi baik terhadap dunia, lebih-lebih terhadap Allah. Seperti lilin sangat berfungsi menghadapi kegelapan. Ya. Dan orang yang di dalam Tuhan dikatakan, orang yang percaya kepadaku tidak akan berjalan di dalam gelap. Lilin itu berfungsi. Dan lilin itu berkorban. Anak-anak Tuhan harus mengerti apa itu berkorban. Jangan anak-anak Tuhan hanya mementingkan diri sendiri. Ya. Yesus datang ke dalam dunia ini, Yesus berkorban, dia meninggalkan surga, datang ke dalam dunia ini bukan saja hina, tetapi dia berkorban, saudara, sampai mati disalib di atas bukit Golgota, supaya Yesus bisa menjadi terang dunia. Siapa yang mengikut dia tidak akan hidup di dalam kegelapan, tetapi memperoleh terang itu. Ya. Jadi lilin itu satu, dia berfungsi. Ya. Kalau dunia ini tidak ada Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, tidak ada manusia yang selamat, tidak ada, saudara. Tetapi Yesus sangat berfungsi, berkorban. Dan lilin itu bukan saja berkorban, tetapi juga bukan mementingkan diri sendiri. Tadi saya sudah singgung ya. Lilin itu bukan terang untuk dirinya sendiri. Ya. Cobalah saudara, lilin itu menjadi terang bukan untuk diri sendiri. Lilin itu menjadi terang untuk sekelilingnya. Di mana orang-orang berada di sekelilingnya itu mendapat terang dari lilin itu. Jadi dia bukan orang yang terlalu memikirkan diri sendiri, tetapi juga memikirkan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ya. Dan saudara-saudara, lilin itu saudara, semakin lama meleleh, sumbunya semakin habis, semakin habis, lilin itu semakin terang. Ya. Semakin habis lilin itu semakin terang. Cobalah saudara naik masang lilin ya. Nek meh entek itu murup itu tambah terang. Nah, kita kembali pada Efesus tadi ya saudara. Coba saya kembali pada Efesus pasal 5 tadi ya. Efesus pasal 5 ya, dengarkan ya. Memang dahulu
kamu adalah kegelapan. Ya. Kamu tuh dulu sebelumnya mengenal Yesus tuh kamu tuh gelap. Ya. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Ya. Seperti tadi Yohanes 8:12, siapa yang mengikut aku dia memperoleh terang hidup itu. Ya. Terus dikatakan, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, anak-anak Tuhan harus hidupnya itu terang, ojo sembunyi-sembunyi, ojo gelap-gelap, ya, ojo melakukan hal-hal yang gelap. Harus terang dimanapun dia ada, dia harus menjadi terang, ya, saudara. 9. Karena terang hanyalah berbuahkan kebaikan. Buah dari terang itu kebaikan. Di dalamnya tidak ada barang yang tidak baik. Orang yang diberi terang Yesus Kristus, dia baik. Dilihat dari sudut manapun juga baik. Ya. Terus dikatakan dan adil. Orang yang mempunyai terang Yesus Kristus itu dia adil. Kata adil itu dia tidak pilih-pilih kasih. Ya. Adil. Terus dikatakan dan kebenaran. Hidupnya itu penuh kebenaran. Saudara-saudara, kita dipanggil sebagai anak-anak Tuhan, ya. Kita mesti hidup sebagai terang. Seperti lilin. Tadi saya katakan, lilin itu berkorban. Kalau lilin itu tidak bisa menyala karena tidak mau berkorban, ya gelap. Tetapi karena dia berkorban, menyala. Maka orang-orang sekelilingnya mendapat terang itu. Ya. Dan lilin itu bukan saja berfungsi, tetapi berkorban. Ya. Tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi kebenaran, kebaikan, dan keadilan. Saudara dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan, supaya kebaikan saudara itu dilihat orang-orang lain, terutama orang yang di dalam kegelapan. Ya, nah saudara, kiranya dengan renungan ini, saudara renungkan apa artinya saya ini menjadi orang Kristen, saya hidup dalam kegelapan. Ya, seluruh gerak langkah saya itu gelap. Misalnya, isek suka nipu, ya, isek suka berbuat kejahatan, isek suka ya hal-hal yang jahat lah. Misalnya, sing gampang aja, minum minuman keras, itu termasuk kegelapan, saudara. Tetapi kalau kita jadi anak-anak Tuhan, lepaskan semua itu. Kita satu harus berani berkorban untuk terang Yesus Kristus. Ya. Kita harus berani menanggalkan akunya. Ya. Akunya harus ditanggalkan. Bukan segala itu aku. Aku harus ditanggalkan. Dan mencapai kebenaran.
keadilan, kebaikan, dan seterusnya, sehingga nama Tuhan dimuliakan, ya saudara. Nah, itulah renungan untuk pagi ini. Biar saudara berdoa, Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan saya kepingin jadi seperti lilin, menjadi terang, berkorban, dan berguna untuk orang-orang yang ada di dalam kegelapan. Ya, puji Tuhan. Ayo kita berdoa, saudara. Ya, Bapa, kami sudah mendengar firman-Mu. Biar firman-Mu itu menjadi berkat setiap orang yang mendengarnya, supaya kami mengerti bahwa Engkau adalah terang dunia. Kalau Engkau tidak turun ke dalam dunia menjadi terang dunia, dunia ini gelap. Kami bisa bayangkan hidup di dalam kegelapan. Tetapi Engkau memberi terang, bahkan orang yang mengikut Engkau diberi terang Yesus Kristus itu. Terima kasih Tuhan. Kami akan hidup menurut terang hidup-Mu itu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, biar damai sejahtera Bapa, berkat Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.